Tes 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 tes, 1, 2 tes tes tes. Halo dan selamat datang. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah komputer bisa mengingat informasi, bahkan setelah Anda memastikan programnya? Atau bagaimana kalkulator tahu cara menjumlahkan 2 ditambah 2? Semua keajaiban digital ini dimulai dari konsep fundamental yang disebut rangkaian logika. Apa itu rangkaian logika? Pada intinya, rangkaian logika adalah sirkuit elektronik yang dirancang untuk memproses sinyal biner. Dalam dunia digital, tidak ada abu-abu, yang ada hanyalah dua kondisi pasti, yaitu nol yang bisa berarti mati, salah atau rendah, dan satu yang berarti nyala, benar atau tinggi. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan rangkaian ini? Kita membangunnya menggunakan blok-blok dasar yang disebut dengan gerbang logika, logic gate. Ini adalah komponen elektronik kecil yang menerapkan aturan logika boolean. Anda mungkin hanya akan mengeluarkan sinyal. Anda mungkin pernah mendengar nama-nama seperti gerbang N, OR, dan NOT. Gerbang N misalnya hanya akan mengeluarkan sinyal satu jika semua inputnya satu. Gerbang-gerbang inilah yang menjadi alfabet dari bahasa digital yang memungkinkan kita membangun fungsi yang lebih kompleks. Dari cara kita merakit gerbang-gerbang ini, kita dapat membagi rangkaian logika menjadi dua keluarga besar. Yang pertama adalah rangkaian kombinasional. Ciri khas dari rangkaian ini adalah ia tidak memiliki ingatan. Output yang dihasilkan murni, ditentukan oleh kombinasi input yang diterimanya saat ini juga. Contoh yang bagus adalah sirkuit penjumlah adder pada kalkulator. Ia tidak peduli dengan perhitungan yang Anda lakukan 5 menit lalu, ia hanya peduli pada angka yang Anda masukkan sekarang dan langsung memberikan hasilnya. Lalu yang kedua, di sinilah segalanya menjadi jauh lebih menarik, yaitu ada rangkaian sekuensial. Tidak seperti kombinasional, output dari rangkaian sekuensial tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga pada riwayat atau kondisi sebelumnya. Ini berarti rangkaian sekuensial memiliki elemen memori. Ia bisa mengingat apa yang telah terjadi. Lalu elemen memori paling dasar dalam rangkaian sekuensial dikenal sebagai flip-flop. Sebuah flip-flop adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia digital. Tugasnya adalah menyimpan satu bit data, entah itu 0 atau 1, dan menahannya dengan stabil sampai ia diperintahkan untuk berubah. Kebanyakan rangkaian sekuensial modern diatur oleh sinyal detak jantung yang disebut dengan clock. Sinyal clock ini memastikan semua flip-flop mengubah status mereka secara serentak dan teratur. Lalu, mari kita lihat 4 jenis flip-flop yang paling umum. Dimulai Dimulai dengan yang paling dasar. SR flip-flop memiliki dua input S untuk set dan R. S untuk set dan R untuk reset. Mengaktifkan set akan memaksa output kita sebut Q menjadi 1. Mengaktifkan reset akan memaksa output Q menjadi 0. Ia bekerja tapi punya kelemahan. Jika set dan reset aktif bersamaan, rangkaian akan bingung, menciptakan kondisi terlarang. Untuk mengatasi masalah itu, hadirlah D flip-flop atau data flip-flop. Ini adalah solusi elegan yang sangat penting untuk menyimpan data. Ia hanya punya satu input data, D. Cara kerjanya sederhana. Nilai apapun yang ada di input D, baik 0 atau 1, akan disalin ke output Q. Tapi hanya ketika sinyal clock berdetak, ia pada dasarnya menyepret data dan menahannya. Selanjutnya kita punya JK flip-flop yang sering dianggap sebagai flip-flop universal karena sangat serbaguna.
Ia memiliki input C mirip set dan K mirip reset. Ia bisa melakukan apa yang SR lakukan, tapi ia juga memperbaiki masalah kondisi terlarang. Hebatnya, ketika J dan K keduanya diatur ke satu, flip-flop ini akan melakukan toggle, yaitu membalik nilainya. Jika tadinya 0, ia menjadi satu, dan jika satu, ia menjadi 0. Fitur toggle ini sangat berguna sehingga ia punya versinya sendiri, yaitu T flip-flop atau toggle flip-flop. Inputnya hanya T. Jika T diatur ke 0, flip-flop akan diam, mempertahankan nilainya. Tapi jika T diatur ke 1, ia akan terus-menerus membalik nilainya setiap kali ada detak jam. Inilah komponen kunci untuk membangun rangkaian penghitung counter. Cara terbaik untuk melihat perbedaan perilaku ini adalah melalui diagram waktu, timing. Ini ya timing diagram. Ini adalah grafik yang memvisualisasikan bagaimana level sinyal 0 atau 1 berubah seiring berjalannya waktu. Jika kita melihat diagram waktu untuk di flip-flop, kita akan melihat bahwa sinyal output Q selalu meniru apa yang ada di input D. Tetapi perubahannya terlihat tertunda, hanya terjadi tepat pada saat detak clock tiba. Sebaliknya, pada diagram waktu untuk di flip-flop saat T diatur ke 1, kita akan melihat gambaran yang sama, yang sangat berbeda dengan setiap detak clock. Output Q akan berbalik dari 0 ke 1, lalu 1 ke 0, lalu 0 ke 1, dan seterusnya. Ia menghasilkan gelombang dan frekuensi setengah dari frekuensi clock, yang menunjukkan perilakunya sebagai pembagi frekuensi. Jadi kesimpulannya adalah, dari gerbang logika sederhana, kita membangun rangkaian kombinasional untuk logika instan, dan rangkaian sekuensial untuk logika yang membutuhkan ingatan. Ingatan itu dipegang oleh flip-flop, sel penyimpan satu bit yang memungkinkan perangkat kita menyimpan data dan menjalankan instruksi yang kompleks. Selanjutnya adalah tutorial membuat flip-flop dan simulasi menggunakan Logisim. Siapkan semua komponen, kenali setiap komponen dan perhatikan tanda-tanda polaritas, mana sisi positif dan negatif. Selanjutnya, mulailah dengan komponen yang paling pendek, yaitu resistor. Resistor tidak memiliki polaritas, jadi bisa dipasang bolak-balik. Masukkan dua resistor 56K ohm pada posisinya, tekuk kakinya di bagian bawah PCB agar tidak jatuh, lalu solder. Lalu, masukkan kedua transistor S9014N PMC331. Perhatikan ketiga kaki pada transistor. Lalu perhatikan juga pada bagian PCB. Terdapat tanda huruf CBE, kolektor baritor emitor. Pasangkan kaki tengah ke tanda B baritor, lalu kaki kiri ke tanda C kolektor, dan terakhir kaki kanan ke tanda E emitor. Lalu solder kakinya. Selanjutnya, masukkan kedua kapasitor 100 UF. Ini sangat penting, perhatikan polaritas. Kaki yang lebih pendek adalah negatif, dan biasanya ada tanda strip putih di badan kapasitor yang menandakan sisi negatif. Pastikan tanda ini sesuai dengan tanda min pada PCB. Lalu kaki yang panjang artinya adalah positif. Pasangkan keduanya dan solder. Lalu, masukkan keempat LED yang mana setiap warna LED saling berhadapan di PCB. Lampu LED juga memiliki polaritas. Kaki yang lebih pendek adalah katoda minus, pastikan orientasinya benar sesuai dengan tanda pada PCB. Pasangkan dua kabel jumper ke komponen PCB yang kosong. Lalu, solder masing-masing kedua kabel ke tanda min dan plus. Terakhir, periksa kembali semua sambungan solder. Pastikan tidak solder yang menyambung antar jalur yang tidak seharusnya. Salah yakin, solasi dua baterai agar menjadi satu. Pastikan kedua baterai terhubung antara plus dan min. Lalu hubungkan kedua kabel min dan plus ke ujung baterai yang sesuai dengan tandanya. Jika sudah benar, maka lampu LED akan menyala secara bergantian. Oke, cara membuat rangkaian di flip-flop di Logisim.
Pertama, ke folder gets, ambil NaN get sebanyak 4 kali 4. Ubah number of inputsnya menjadi 2. Selanjutnya hubungkan input NaN 1 ke output selanjutnya hubungkan output NaN 1 ke input NaN 3 dan output NaN 2 ke input NaN 4. Lalu hubungkan NaN 3 dan NaN 4 secara bersilangan. Setelah itu ambil LED dari output dan letakkan di ujung dari NaN 3 dan NaN 4 di outputnya. Selanjutnya ambil pin dari wiring, ambil 2 pin. Pin pertama kita beri label D, pin kedua kita beri label E. Selanjutnya hubungkan input NaN 1 dan NaN 2 dengan pin E. Lalu hubungkan pin D ke input NaN 1 yang sisa dan ambil NOT gate. Lalu hubungkan pin D ke NOT gate, ke input NOT gate. Dari output NOT gate hubungkan ke NaN 2. Selanjutnya ambil clock dari wiring, letakkan di samping pin E. Lalu hubungkan dari clock ke pin E. Nah, ini sudah jadi bagian 1. Lalu ini duplikat karena kita mau bikin master slave di flip flop. Diduplikat saja, taruh di sampingnya, letakkan di sampingnya. Yang kiri itu sebagai master, yang kanan sebagai slave. Oke, selanjutnya hapus pin E dan clock di slave. Ini kita hapus dulu, wiringnya dihapus juga. Selanjutnya hubungkan output key di master. Hubungkan ke pin D yang ada di slave. Oke. Selanjutnya ambil NOT gate lagi, taruh di atasnya. Dari clock kita hubungkan ke NOT gate. Lalu dari output NOT gate kita hubungkan ke input dari NaN 1 di slave. Lalu input NaN 2 dari slave ini kita hubungkan
ke pin D. Selanjutnya bisa kita simulate. Sebelumnya kita ubah jadi 1 value di setiap pin D. Lalu pergi ke simulate text enable. Oke, ternyata ini masih ada yang salah. Untuk di output dari not get ini, yang atas kita geser saja. Lalu input kabel input yang ke NAND 2 ini sebelumnya not kita pindahkan ya, supaya langsung mengambil dari output not get dari clock di master, maka hasilnya akan flip flop seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian master slave di flip flop yang telah saya buat dan simulasikan di software.